Oke, di video kali ini gue bakal bahas iPhone X, the real iPhone X di tahun 2024. Kemungkinan ya, gue bakal upload mengenai per iPhone X lagi beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Karena beda tahun, beda pembahasan dan apa yang kita rasakan kalau beli iPhone X di tahun 2024. Oke, gue bakal bahas secara singkat-singkat aja. Kita ngomongin dari sisi desain dulu. Desain di iPhone X ini nggak selera semua orang lagi. Ya, karena kalau pengguna iPhone tuh banyak banget kriterianya. Ada yang demi pamer, gengsi, ya kan? Ada yang demi prestis. Nah, kalau lo pilih iPhone X, desainnya itu udah nggak ada prestisnya lagi. Karena kalau lo megang iPhone X di tahun 2024, orang tuh bakal ngeliat, ih, HP tua tuh. Udah lebih ke situ aja sih. Jadi lo nggak bakal dapet prestis, lo nggak bisa pamer dan bla 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 bla. Itu yang terjadi ya. Kalau ngomongin soal desain. Nah, sekarang ngomongin soal layar. iPhone X ini layarnya itu salah satu layar poni ya yang menurut gue di seri iPhone dengan layar poni yang cukup baik ya. Ya gue tau lah ini meskipun layar OLED cuman Apple tuh masih awam banget nih pakai teknologi OLED di produk mereka pada saat itu. Jadi kalau lu bandingkan dengan OLED iPhone yang generasi terbaru beda. Dan kualitas layar iPhone X bisa gue bilang ya itu nyaman. Cuman entah kenapa gue lebih suka kenyamanan layar HP-HP Android yang udah AMOLED-AMOLEDan juga. Warnanya tuh lebih gimana gitu. Atau mungkin faktor umur kali ya. Jadi layar iPhone X kayak kurang greget gimana gitu. Sedangkan gue kalau pakai Android itu layarnya kayak lebih fresh, lebih cerah, lebih enak lah. Gue nggak ngomongin Android itu layar AMOLED ya. Contoh gue kayak ambil si Redmi 12 yang non OLED aja. Gue masih lebih nyaman di layar si Redmi 12 ini ya kalau bisa dibilang aneh kali ya bandingin sama non flagship. Tapi itu yang terjadi, itu yang gue rasakan ketika gue pakai iPhone X. Dan ngomongin soal kamera, kamera iPhone X adalah salah satu kamera iPhone yang cukup kalem. Lo bisa lihat tuh nonjolnya dikit aja beda sama iPhone boba generasi sekarang tuh nimbulnya parah banget ya kan. Jadi kalau lo orang pakai iPhone yang nggak terlalu suka pakai soft case, hard case, nah HP ini masih cukup cocok karena kameranya tuh nggak terlalu nonjol parah. Dan yang kedua, HP ini kalau lecet ganti casing nggak semahal iPhone generasi terbaru. Jadi ya udah pakai barbar. Ada yang retak, ada yang rusak, tinggal ganti aja. Enaknya gitu men, kalau udah seri-seri lama. Jadi kalau ada yang rusak atau ada apapun yang mau lu ganti, nggak terlalu mahal biayanya. Tapi ya gitulah, ini bukan HP yang terlalu wah gimana gitu. Untuk di tahun 2024 dan harganya juga udah murah, ngotak parah ini HP. Dan ngomongin soal kamera, kameranya cuma 2 biji aja. Kamera 2 biji, ada flash, ada titik mikrofonnya di bagian lensa kameranya. Nah kombinasi kamera kayak gini, udah 2 gini, tetap aja fiturnya kalah sama Android yang single lens. Itu yang terjadi ya kalau gue bandingkan si iPhone X ini di tahun 2024 dengan Android yang harga sejutaan. Nah gini. Kalau ngomongin soal jepret-jepretan, jujur iPhone X itu nggak bisa diandelin banget. banget, pakai banget nggak bisa diandelin. Gue ngerekomendasiin iPhone X ini buat lu orang di luaran sana yang mungkin butuh buat video recording dan lu suka emang sama iPhone X. Mungkin lu yang pengen nyoba iPhone yang udah ada poninya. Tapi ngomongin soal kamera, sumpah ini gue sumpah nih. Lu ambil Pixel yang harga sejuta pun, itu kameranya menang Pixel kemana-mana men. Mau dari A ke Z itu menang kemana-mana. Oke, di sini gue coba jelasin ya. Lo bisa lihat kamera Pixel ini setitik aja, cuman satu lensa aja. Simple, nggak lebay ya. Tapi kita masuk ke fiturnya banyak banget. Di sini ada mode malamnya, ada portrait. Sedangkan si iPhone X portraitnya ampas parah, nggak sebagus si Pixel yang harga cuma sejutaan. Ada mode kameranya, video itu simple parah. Jadi si Pixel ini itu lu kayak pakai iPhone. Simpelnya gitu, kayak jepret-jepret asal jepret-jepret aja lah. Nggak terlalu fitur setting-setting adjustment yang terlalu banyak lah di Pixel. Nah, disayangkan sekali kalau lu pilih iPhone X itu lu ngincar kameranya. Kamera iPhone X ini bagus, cuman dengan harga yang ya let's say lah, lu punya budget 3 juta, lu udah bisa dapat iPhone X yang udah siap pakai gitu sekarang ya. Itu ya sayang sih duit segitu buat beli sebuah iPhone X. Karena menurut gue HP ini tuh ya ada di tengah-tengah, dipakai buat ngegame nggak enak, kurang ya kan, dipakai buat foto ngandelin kameranya juga ya kurang. Pokoknya di tengah-tengah lah, nggak cocok di salah satu. Entah kamera bagus banget tapi game kurang, nggak bisa gitu. HP ini serba kentang di segala sisi.
Itu ngomongin soal iPhone X. Nah kenapa? Bang, ini tapi kan ini produk Apple, seharusnya kamera. Iya, cuman itu yang gue rasakan. Ya gimana dong, kalau jelek ya gue harus bilang jelek gitu. Masa jelek gue bagus-bagusin. Tapi ya bukan berarti produk ini kalah sama Android-Android yang harga 2 juta, 3 juta, sejuta kayak si Pixel ini. Memang si Pixel itu bagus ya untuk jepret-jepret ya. Cuman si Pixel ini yang gue rasa menang di software ya. Gue pernah bongkar Pixel, ketika gue bongkar lensanya itu sensornya nggak seapik si Apple. Apple itu sensornya wah gede. Cuman tak kenapa software-nya si app apalagi generasi lawas ya kayak iPhone X. Wah yaudah jauh-jauh lah. Kalau lu ngandelin kamera iPhone X jauh-jauh. Gue ya kalau lu nyaranin, kalau lu naik ke gue lebih prefer mana? Gue lebih prefer Android baru kayak gini. Contohnya kayak Itel mungkin ya kan. Banyak lah, nggak mesti Itel, kayak Xiaomi Redmi 12, Itel ya kan. Atau mantan-mantan flagship dari produk-produk Google kayak Google Pixel yang desain Android itu yang lebih kekinian ya. Itu yang gue rasakan ya. Saran gue kalau seandainya lo mau punya budget, bang gue udah mampu nih beli iPhone X, gue beli nggak? Saran gue kalau lo belum beli tapi ada kepikiran buat beli, mendingan lo sayang sih. Mendingan lu ambil yang lain deh, jangan iPhone X. Jangan iPhone X. Kenapa? Karena sayang banget men. Lu dengan duit 2 juta, 3 juta, hampir 4 juta untuk sebuah iPhone X, lu bakal dapat performa yang serba kentang di segala sisi ya. Gue lebih menyarankan bahkan lu ambil 8 Plus daripada iPhone X. Dan gue lebih menyarankan lu juga ambil Android yang baru-baru. Contoh kayak Itel S23 Plus yang lagi lu lihat ini, lu bisa lihat layarnya gede, full view, udah OLED pula. Layarnya sama-sama nyaman kok sama iPhone X. Nah, terus iPhone X tuh dibeli buat apa? Jadi gini, berdasarkan apa yang gue rasakan, ketika gue pakai iPhone X ini cocok buat lu yang memang udah terbiasa pakai ekosistemnya Apple. Dan mungkin rezeki lu tuh masih nyetak, ya udah gue misalnya lu mampu baru beli iPhone X, tapi memang semua kerjaan lu, apapun yang lu lakukan terhadap handphone, datanya itu di iOS. Nah, itu wajar-wajar aja kalau lu upgrade ke iPhone X, gak ada salahnya. Cuman kalau lu naik ke gue, HP Pony paling tua yang enak banget dipakai, HP apa sih? Yang kayak gue pegang ini apa sih, ini HP apa? iPhone 11 Pro. Menurut gue ya di tahun 2024, iPhone Pony paling enak, paling tua, iPhone Pony paling tua yang paling enak itu dipegang sama 11 Pro. Selebihnya kalau di bawah itu nggak ada enaknya sama sekali. Serba kentang, mendingan Android lah. Gue yang realita aja, yang realistis aja lah ya kan, iya nggak sih? Dan ngomongin soal kamera, ini gue notice ya, jujur kamera iPhone X itu nggak bisa diandelin. Sama sekali nggak bisa diandelin. Tapi bukan berarti jelek ya. Gue berani adu. Lu budget buat beli iPhone X, lu ibahin buat beli Android, itu bakal dapet kamera cakep banget men. iPhone X tuh nggak ada apa-apa gitu. Oke lah, itu yang bisa gue recap ya untuk iPhone X di awal 2024, tahun 2024. So menurut gue kalau lu mampu beli iPhone X, ya belilah. Duit lu, kenapa pula gue ngelarang. Cuman gue udah kasih tahu ya apa yang gue rasakan terhadap HP ini. Gue juga mikir, kayaknya si Apple itu menciptakan si iPhone X ini memang untuk special edisi. Ya, contoh kayak 10 tahunnya si produk iPhone ya dari pabrikan Apple. Jadi mereka lebih fokus ke desain. Lo bisa lihat, ya ini pioneer desain banget lah. Dengan generasi Pony pertama. Kalau ngomongin soal kualitas atau rasa pakai, menurut gue iPhone X biasa aja sih sekarang.